Bab 1561. Dokter buru-buru melakukan CPR pada Nicole saat ia mencoba mengeluarkan udara dari paru-parunya. 10, 20, 50. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai kehilangan harapan bahwa dia akan mampu keluar dari hidup-hidup. Seseorang di antara kerumunan itu kemudian berkata, sepertinya dia telah tenggelam. Ya, dia berada di dalam air selama beberapa menit, kata yang lain. Jared menatap dokter itu lekat-lekat, tangannya gemetar. Tidak, dia panik. Aku tidak bisa kehilangan Nicole. Aku tidak bisa kehilangan dia. Nicole, jika kau berani mati di hadapanku, aku akan ikut denganmu. Mereka telah membuat janji yang tidak akan pernah dia terima. Pada saat ini, dokter melakukan beberapa kompresi lagi secara berurutan. Tiba-tiba, Nicole bereaksi dengan serangkaian batuk, sebelum pasokan udara seteguk. Dia sudah sadar kembali. Seru orang banyak saat dokter akhirnya bisa bernapas lega. Jared langsung tergeletak di samping Nicole. Nicole. Mendengar suara Jared, Nicole perlahan mulai pulih dari kebingungannya. Kenapa, kau di sini? Dia baru saja meneleponnya beberapa menit yang lalu, dan dia sudah melakukan pemindahan jauh-jauh ke sini. Melihat pakaiannya yang basah kuyup, dia berbisik. Kau menyelamatkanku. Para pengawal yang diam-diam melindunginya tidak berani melompat ke udara untuk menyelamatkannya. Namun, Jared telah mempertaruhkan nyawanya dengan cara seperti itu, hanya untuknya. Untuk itu dia merasakan gelombang kehangatan dan rasa sakit di hatinya pada saat yang bersamaan. Pria ini, apakah itu membahayakan dirinya demi aku? Dasar tolol, pikirnya. Siapa lagi? Apakah aku harus berdiri dan melihat gadisku meninggal, tanpa membuang waktu untuk memberi perintah, bawa dia ke rumah sakit katanya. Aku ingin pemeriksaan lengkap. Baiklah, Tuan. Dokter dan pengawalnya segera menuruti perintahnya. Dokter mengangkat Nicole dan membaringkannya di atas tandu sementara Nicole mengerutkan kening. Jared, tidak perlu melakukan ini. Dia juga seorang dokter. Dia baik-baik saja, hanya menghirup udara. Jangan membuatku khawatir. Alis Jared berkerut. Nicole hanya bisa diam saja karena dia tidak ingin Jared memintanya. Oleh karena itu, dia mengizinkan mereka membawa ambulans sementara Jared ikut masuk. Setelah dokter melakukan pemeriksaan awal, Jared bertanya dengan suara pelan, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa jatuh dari jembatan? Nicole merenung sejenak, dan dengan dingin di matanya, dia berkata, ada mobil yang melaju kencang ke arahku, mungkin sengaja. Sengaja, Jared mengerutkan kening. Keluarga Riddle mengadakan pengumuman kemarin dan semua orang kini tahu tentang identitas Nicole. Ada begitu banyak orang yang melindunginya secara rahasia, namun masih ada orang-orang yang cukup bodoh dan tak tahu malu untuk mengejarnya. Apakah mereka penjahat yang menyerangmu di Lanningbok? Tanya Jared. Yang terlintas dalam pikirannya hanyalah orang-orang yang mengincar lambang itu. Namun, Nicole tenang. Jika itu mereka pasti akan muncul dalam jumlah yang lebih besar. Orang-orang itu bahkan menggunakan pesawat terbang saat pertemuan terakhir kita. Mengapa mereka hanya mengirim mobil tanpa plat nomor kali ini? Pikirnya. Ekspresi Jared berubah muram. Akan jauh lebih mudah jika bukan mereka. Aku akan meminta orang-orangku untuk menyelidiki, dan kita akan segera mengungkap semua ini. Baiklah, kata Nicole, merasa jauh lebih rileks. Dengan Jared yang mengatasi masalahnya, dia tidak perlu khawatir. Tak lama kemudian, ambulans tiba di rumah sakit. Jared memperhatikan saat dia menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum mereka mengirimnya kembali ke bangsalnya. Nicole tampak tak berdaya. Saya baru saja jatuh ke air, dan sekarang saya baik-baik saja. Saya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Cinta yang berlebihan dari seorang pria yang sombong dan berstatus tinggi benar-benar menyesakkan baginya. Bab 1562. Tetaplah di sini untuk observasi malam ini, kata Jared, nadanya tegas dan tegas. Karena tidak dapat menahan diri, Nicole hanya menuruti saja. Tapi bagaimana kalau keluargaku tahu? Mereka akan mengira sesuatu telah terjadi padaku. Aglin muncul di mata Jared. Mereka tidak akan melakukannya. Aku akan memberitahu mereka bahwa kau akan tinggal bersamaku malam ini. Nicole langsung teringat semua yang terjadi kemarin,
sambil tersipu-sipu. Meskipun kamu tidak merasa malu, ketahuilah bahwa aku juga merasa malu. Bagaimana aku bisa tinggal di tempatmu setiap hari? Apa yang akan dipikirkan orang tuaku tentangku? Pikirnya. Jangan khawatir. Mereka akan senang mengetahui bahwa kau bersamaku. Jared tersenyum sambil menyeruput kopinya. Setidaknya dia memiliki keyakinan sebesar ini. Mendengar itu, Nicole terperangah. Mengapa kulit Jared terasa semakin tebal dari hari ke hari? Dia semakin keras kepala dan semakin sulit dihadapi. Sambil mendesah, Nicole tiba-tiba merasa sedikit lapar. Setelah 3 jam pemeriksaan medis, waktu makan malam pun tiba. Saya ingin makan sesuatu, katanya. Jared tersenyum. Aku sudah menyiapkannya. Sambil berkata demikian, Max berjalan mendekat sambil membawa sekantung makanan di tangan. Tampaknya Jared sudah tahu bahwa Nicole baik-baik saja, jadi dia tidak melarang Nicole makan apapun untuk makan malam. Melihat semua makanan yang disajikan adalah makanan kesukaannya, suasana hati Nicole pun membaik. Tepat saat dia duduk dan bersiap untuk menyantap makanan lezat, perilaku Jared tiba-tiba berubah menjadi aneh. Saya harus makan sendirian di sore hari, dan sekarang, saya hanya bisa makan bersama seseorang di bangsal rumah sakit, katanya sambil menggigit sepotong makanan. Nicole melotot padanya. Aku pergi ke kediaman Guzman sore tadi. Zeke ingin mengucapkan terima kasih, jadi dia mentraktirku makan. Meskipun Jared tahu di mana dia berada, nada suaranya menjadi tegas saat mendengar bahwa dia telah pergi ke kediaman Guzman. Aku tahu kau pergi ke kediaman Guzman, tetapi mereka tinggal di zona militer yang penting. Mengapa kau tiba-tiba pergi ke sana? Tuan Guzman Sir, dan putranya, Carlo, mengundang saya, kata Nicole datar. Kenapa? Tanyanya, karena dia tahu bahwa kepala keluarga Guzman sudah terkenal sebagai sosok yang pemarah. Carlo itu orang yang kasar, dan dia tidak akan memanggilmu ke rumahnya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ada sesuatu di balik ini, bukan? Jared mengerutkan alisnya, wajahnya tegas dan tidak tersenyum, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Menyadari bahwa ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, Nicole mendesah. Baiklah, kau menang. Jared tersenyum mendengar pengakuannya. Kurasa lelaki tua itu ingin memaksamu menyerahkan lambang itu, kan? Nicole memutar tubuhnya. Dia ingin melakukannya, tetapi setelah aku menelepon Tuan Spears, dia berhenti. Itu benar-benar membuatnya terlihat bodoh. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mendapatkan kembali lambang itu jika dia menyerahkannya kepadanya. Kau menelepon Zain Spears. Jared mengangkat alisnya. Hanya wanita ini yang bisa memikirkan hal seperti ini. Kurasa Guzman tua itu mungkin ketakutan setengah mati sekarang, bukan? Tiba-tiba dia ingin melihat seperti apa ekspresi di wajah si tua Guzman yang pemarah itu, setelah dia mengetahui hubungan Nicole dengan Zain Spears. Sepertinya aku kehilangan banyak kesenangan. Jared cemberut, nadanya terdengar agak kecewa. Mendengar ini, dia meliriknya. Jadi, kamu hanya ingin bersenang-senang. Aku akan mengajakmu lain kali. Jared tetap bungkam dan menyuapi Nicole sesendok makanan. Tak lama kemudian, telepon Jared berdering. Saat melihat bahwa itu adalah panggilan dari Klaus, ia pun menjawabnya. Halo, ya, oke. Dia segera menutup telepon, tetapi saat itulah Nicole menyadari bahwa dia memiliki ekspresi muram di wajahnya. Apa yang ditemukan Klaus? Apakah ini tentang mobil? Tanyanya. Lagi pula, Klaus sangat terampil dalam hal penyelidikan seperti ini. Bab 1563. Jared meletakkan telepon genggamnya dan menggerutu tanda mengakui. Kendaraan itu mungkin telah melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi sudah ditemukan di pinggiran kota. Namun, kami belum menemukan siapa pengemudinya. Dia datang dengan persiapan dan menghindari semua kamera. Alis Nicole berkerut. Oh, sesungguhnya, pelaku benar-benar telah bersusah payah membunuhnya. Saya kira mereka akan sangat kesal seandainya tahu saya selamat, katanya. Mata Jared menjadi gelap. Jangan khawatir. Aku akan mengirim kabar bahwa kau baik-baik saja dan hidup. Sebagai tanggapan, Nicole menyeringai. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai rubah itu terpeleset.
Keduanya saling memandang dengan seringai nakal saat mereka menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkap mereka. Malam itu juga, Fiorella sedang menginap di hotel ketika dia melihat berita Nicole selamat setelah jatuh dari jembatan. "Dasar sampah tak berguna," teriaknya. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembunuh profesional untuk menghadapi Nicole. Membunuhnya dengan cepat tanpa meninggalkan jejak atau memberitahu pengawal adalah jaminan kuat yang diberikan pembunuh bayaran itu kepada Fiorella. Namun, Nicole masih hidup dan sehat. Dan di TV dikatakan bahwa dia sama sekali tidak terluka. Dia meledak. "Untuk apa aku menghabiskan semua uang itu?" Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Fiorella terkejut dengan hal ini, karena kepala pelayan adalah satu-satunya orang yang tahu dia tinggal di sana. Secara naluriah, dia bangkit dan menuju pintu, hanya untuk mendapati bahwa pintu tiba-tiba dibuka dari luar dengan kartu akses. Begitu pintu itu terbuka, Colton bergegas masuk ke dalam ruangan. "Gadis, kau benar-benar bersembunyi di sini. Jika kepala pelayan tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu di mana harus menemukanmu." Dia telah lama mencari Fiorella, tetapi putrinya telah memerintahkan kepala pelayan untuk tidak mengungkapkan keberadaannya. Jika dia tidak menggunakan paksaan, dia tidak akan dapat menemukannya hari ini. "Kenapa kamu mencariku? Bukankah kamu bilang kamu sudah tidak punya anak perempuan lagi?" Saat memikirkan kejadian kemarin, dada Fiorella mulai terasa sakit. Ayahnya, yang telah mencintai dan memanjakannya sejak dia masih bayi, belum pernah mempermalukannya di depan umum sebelumnya. "Kau pikir aku ingin melakukan itu? Aku melakukan apa yang kulakukan untuk melindungi Fisher Group. Nah, semuanya sudah kacau sekarang, bukan?" Colton meraung pada Fiorella, matanya merah. Fiorella tidak tahan lagi, lalu membentak. "Kenapa aku yang salah karena menghancurkan Fisher Group? Nicole lah yang sengaja mengincar kita. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkan kita pergi hanya karena kau menjilat sepatu botnya dan memutuskan hubunganmu denganku? Bermimpilah." Colton tertegun sejenak setelah dimarahi oleh putrinya. "Siapa yang bilang Nicole sengaja menargetkan kita? Dia sudah berjanji tadi malam bahwa dia tidak akan menyentuh kita. Apa gunanya janjinya? Bukankah mitra kita sudah mengakhiri kontrak mereka dengan kita hari ini? Menurutmu mengapa mereka melakukannya, jika mereka tidak takut padanya? Dia hanya berpura-pura kasihan dan kau benar-benar mempercayainya." Fiorella berteriak, karena belum pernah melihat ayahnya sebodoh ini sebelumnya. Saat itulah Colton terdiam. Ia tidak dapat menyangkal fakta bahwa semua perusahaan yang telah mengakhiri kontrak dengan organisasinya melakukannya karena mereka takut dikaitkan dengan keluarga Fisher, yang pada akhirnya menyinggung Nicole. "Ayah, dalam situasi seperti ini, merendahkan diri padanya tidak akan ada gunanya. Bagaimana kalau kita bersekutu dengan beberapa keluarga lain yang menentang Nicole dan melawannya? Kita mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup." Lanjutnya, dia menolak untuk percaya bahwa setiap keluarga yang ada akan tunduk kepada seorang gadis dari keluarga kelas 3. Selama kelompok Fisher bersedia, mereka masih bisa mencari sekutu. Tapi kita tidak bisa begitu saja menentang perintah leluhur kita. Colton merasa bimbang, karena dia selalu mengakui aturan dan tidak akan mengabaikannya. Keinginan leluhur di zaman sekarang. Persetan dengan itu. Aku yakin masih banyak orang lain yang tidak mau mendengarkan wanita jalang seperti dia. Kita jelas tidak sendirian dalam hal ini, kata Fiorella dalam upaya meyakinkan ayahnya. Bab 1564. Colton tercengang oleh rentetan kata-kata Fiorella. Namun, ia juga memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa putrinya ada benarnya. Lagi pula, Fisher Group terjebak dalam krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan tunduk pada keluarga Riddle. Jika dia ingin menyelesaikan krisis ini demi kesempatan bertahan hidup, dia hanya bisa bersekutu dengan mereka yang tidak ingin bekerja dengan keluarga Riddle. "Kau benar, kita tidak bisa mengandalkan keluarga Riddle untuk menyelamatkan Fisher Group," katanya. Melihat bahwa dia telah meyakinkan ayahnya, Fiorella mulai tertawa dalam hati sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Jika bukan karena lambang keluarga Reby, apa jadinya keluarga Riddle?" Fiorella meludah dengan marah. Ekspresi cemburu segera muncul di mata Colton. "Kurasa banyak orang yang menyimpan pikiran seperti itu.
Tidak semua orang akan mendengarkan keluarga Riddle. Mereka bisa bermimpi jika ingin menjatuhkan keluarga Visser. Kemudian, matanya menjadi lebih gelap saat dia berkata, "Ayah, serahkan ini padaku. Aku akan dapat menemukan orang yang bersedia bekerja sama dengan kita dalam waktu 3 hari. Dan kita akan melawan keluarga Riddle bersama-sama." Meskipun Nicole sekarang menjadi penguasa Firecrest, dengan banyak orang yang memutuskan untuk mengikutinya, faktanya banyak orang lain tidak ingin tunduk pada keluarga Riddle. Jika Fiorella mau, dia pasti bisa menemukan seseorang yang takut dengan kekuatan keluarga Riddle yang tak tertandingi. Memikirkan hal ini, mata Fiorella menyipit karena jijik. Tunggu saja, Nicole. Siapapun yang berani menentang Fiorella Visser tidak akan pernah mendapatkan hari yang damai lagi selama sisa hidupnya. Memang, dia tidak akan pernah melepaskan Nicole. Matahari di luar sangat cerah. Menjelang sore, Nicole tidak tahan lagi dengan kebosanan karena harus tinggal di rumah sakit, dan telah menggunakan segala cara yang dapat dipikirkannya untuk meyakinkan Jared agar mengizinkannya pulang. Selama kurun waktu ini, dia akan diawasi oleh semua pihak, dan karena identitasnya sebagai bagian dari keluarga Riddle telah terungkap, sebaiknya dia kembali ke keluarga Riddle dan tinggal bersama mereka agar tidak mengungkap nyonya. Posisi Wallesser. Dia tidak membawa banyak barang, jadi dia tidak perlu berkemas karena dia meminta Jared untuk segera mengirimnya pulang. Dan tepat saat mobilnya tiba di sisi gerbang, dia melihat kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya keluar untuk menyambutnya. Selain mereka, ada juga Paman Damien, Paman Dillon dan keluarga mereka. Nicole menatap Jared dan mengangkat alisnya. Itu kerumunan yang cukup banyak. Dia benar-benar kesal pada saudara-saudaranya itu dan sama sekali tidak menyangka akan bertemu Paman Damien dan Paman Dillon saat dia kembali ke rumah orang tuanya. Mereka baru saja mengetahui tentangmu dan Firecrest di perjamuan. Karena itu, kurasa mereka ingin bertanya kepadamu tentang hal itu hari ini, kata Jared. Dan memang, Damien dan Dillon adalah tipe orang yang langsung ke inti permasalahan. Betapa merepotkannya. Nicole mendesah lagi. Pada saat ini, mobilnya berhenti. Spencer dan Samuel adalah orang pertama yang menyambut mereka. "Nicole, kamu baik-baik saja," kata mereka. Nicole mengerutkan kening sambil melirik Jared. Jared segera memberi isyarat dengan matanya. "Ini tidak ada hubungannya denganku." Dia mendengarkannya dan tidak menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Nicole bingung dan segera setelah turun dari mobil, dia mengajukan pertanyaan menyelidik kepada Samuel dan Spencer tanpa memberikan jawaban apapun. "Kalian sudah tahu tentang itu?" Dengan polos, Samuel menjawab, "Tentu saja, kami tahu. Jatuh dari jembatan adalah sesuatu yang akan menjadi berita utama. Saya melihat mobil Anda pada pandangan pertama." Bab 1565. Kami tidak bisa menghubungi ponselmu jadi kami hanya bisa kembali dan memberi tahu ibu dan ayah. Kami baru saja mengetahui rumah sakit tempatmu dirawat dan akan segera menjengukmu, lanjut Samuel. Saat itulah Nicole baru ingat bahwa telepon pintarnya terendam air saat ia jatuh dari jembatan, dan ia tidak punya waktu untuk membeli yang baru. "Saya baik-baik saja. Saya sudah melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Jared meliriknya dengan tatapan kesakitan di matanya. Gadis konyol ini menolak menyebutkan fakta bahwa dia hampir tenggelam sebelumnya dan disinilah dia, meremehkan masalah hidup dan mati dengan begitu acuh tak acuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah misi-misinya sebelumnya begitu berbahaya. Entah mengapa, bentuk tubuh Nicole membuatnya merasa rapuh, sehingga ia ingin melindunginya sekuat tenaga. Pada saat itu, Gloria melangkah maju dan memeluk Nicole erat-erat, memeriksa apakah Nicole baik-baik saja. "Nicole, kamu benar-benar baik-baik saja. Ibu sangat khawatir." Untungnya, dia telah menggunakan bacon dan luka ringan akibat tabrakan itu sembuh dengan cepat, hanya menyisakan beberapa lecet. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya luka ringan," Nicole menenangkan Gloria. Saat itulah Daniel menghela napas lega. "Untunglah kau tidak terluka. Ibumu hampir pingsan tadi karena syok." Stanley pun menganggukkan kepalanya. "Asalkan kamu baik-baik saja, Nicole. Beberapa saat yang lalu, kami benar-benar khawatir."
Sean dan Steve saling berpandangan. Mereka tidak berbicara, tetapi ada tatapan penuh kasih sayang di mata mereka. Mengalami kecelakaan mobil dan jatuh dari jembatan bukanlah hal yang sepele. Orang lain mungkin tidak akan sanggup menahan pengalaman mengerikan seperti itu. Namun, Nicole sangat ahli dalam membuatnya tampak seolah-olah itu bukan masalah sama sekali, sehingga mereka bahkan tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka tidak dapat menahan rasa kagum dan cemas untuknya pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir. Jared langsung bergegas ke tempat kejadian dan membawaku ke rumah sakit. Aku sudah melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, kata Nicole, sambil segera membawa Jared ke dalam foto. Baru saat itulah semua orang melihat Jared keluar dari kursi pengemudi. Sean menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangannya kepada Jared. Tuan Johnston, terima kasih telah menjaga adik perempuan saya. Jared membalas jabat tangan itu dan berkata, sama-sama. Nicole adalah tunanganku. Itu tugasku. Perkataan Jared menyebabkan Chloe menatapnya dengan mata penuh cemburu. Kalau saja orang tuanya tidak ingin menunjukkan kebaikan hatinya kepada Nicole, dia pasti tidak akan mengikuti mereka ke sini. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan rasa jijiknya terhadap Nicole. Namun, dia tidak berani bersikap kurang ajar seperti sebelumnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, Nicole, mengapa kamu begitu ceroboh saat mengemudi? Kamu membuat kami semua khawatir. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Jadi, kakek memaafkannya, dan disinilah dia, memanfaatkan itu dan berpura-pura seolah-olah masa lalu tidak pernah terjadi. Nicole menatapnya dengan dingin sebagai tanggapan. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Tidak ada rasa hormat sama sekali dalam nada bicaranya. Chloe kemudian merasa dirinya dalam posisi yang canggung, namun ia tahu bahwa posisi Nicole tidak sama seperti sebelumnya, jadi ia hanya bisa menerimanya dan memaksakan senyum sambil menjawab, sama-sama. Nicole mendengus dingin dalam hati. Siapa yang bertanya padamu? Pada saat ini, Damien, yang merasa harus mengatakan sesuatu, melangkah maju dan berkata, baguslah kau sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kau sekarang adalah harta karun keluarga Riddle. Tolong jaga dirimu baik-baik. Meskipun ia tidak senang bahwa keluarga Daniel kini menjadi pusat perhatian, ia tetap diuntungkan dari hubungannya dengan Nicole tadi malam, dan berhasil mendapatkan beberapa kerja sama dengannya. Karena itu, sikapnya terhadap Nicole sedikit berubah. Melihat suaminya merendahkan suaranya saat berbicara dengan Nicole, Miley hanya bisa memaksakan senyum canggung. Paman Damienmu benar. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Setelah menyadari kekhawatiran mereka, Nicole pun menurutinya. Baiklah. Terima kasih, Paman Damien dan Bibi Miley, sudah datang menemuiku. Kalian pasti sudah menghabiskan banyak uang, bukan? Begitu dia mengatakan hal itu, Damien dan Miley menjadi malu. Mereka hanya berniat datang untuk memperlihatkan wajah saja dan tidak terpikir untuk menyiapkan hadiah. Tetapi sekarang, dengan status Nicole saat ini, tidak akan terlihat baik bagi mereka jika mereka tidak mempersiapkan apapun untuknya. Aku harus membeli sesuatu untuknya, dan aku tidak bisa main-main seperti sebelumnya. Pasti mahal, pikirnya. Namun sekarang setelah Nicole menanyakannya langsung kepada mereka, Damien hanya bisa menjawab dengan malu, tidak. Aku memang menyiapkan sesuatu, tetapi karena kami datang terburu-buru, mereka masih dalam perjalanan. Bab 1566. Tanpa menegur mereka atas kebohongan mereka, Nicole pun menurutinya. Tidak apa-apa. Terima kasih, Paman Damien dan Bibi Miley. Steve memperhatikan kelicikan Nicole saat bermain, di mana dia benar-benar membuat Damien dan Miley tersedak kata-kata mereka. Dia merasa sangat senang di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Steve, apa yang kau tertawakan? Tanya Samuel dengan ekspresi konyol di wajahnya, tidak tahu apa yang ditertawakan Steve. Kemudian, sebuah ide muncul di benak Steve dan ia langsung menjawab, tentu saja aku ikut senang untuk Nicole. Dengan Paman Damien dan Bibi Miley yang begitu murah hati dengan hadiah mereka, aku yakin Paman Dillon dan Bibi Karen juga pasti menghabiskan banyak uang. Setelah dihadapkan dengan situasi seperti itu oleh Steve, Dillon dan Karen sama-sama merasa dalam situasi yang canggung. Karen memutar matanya,
sama sekali tidak ingin membeli apapun untuk Nicole. Dan tepat saat dia hendak berkata, "Aku tidak." "Ya, kami sudah menyiapkannya." Sedang dalam perjalanan, Dillon memotong pembicaraannya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Damien sudah jelas-jelas ingin berteman dengan keluarga Daniel, jadi, bagaimana mungkin dia tidak mengikutinya? "Kamu," mata Karen membelalak, mengira suaminya sudah gila. Mata Snow dan Raine pun terbelalak. Setiap tahun selama Natal, keluarga Paman Daniel akan menyiapkan hadiah untuk mereka karena ayah mereka adalah putra tertua. Jadi, mereka hanya perlu menyiapkan hadiah untuk Paman Damien. "Apa kabar sekarang?" pikir mereka, bingung dengan gagasan orang tua mereka mengirimkan hadiah kepada Nicole, seorang anggota generasi muda, hanya karena pemeriksaan di rumah sakit. Raine menjadi begitu marah dan cemburu hingga dia berbisik, "Tak tahu malu." Preston memutar matanya ke arahnya. "Diamlah. Bahkan sekarang, ibu dan ayah harus berbicara baik-baik dengan keluarga Paman Daniel. Tunggu saja dan lihat bagaimana ayah memperlakukanmu jika kau mengacaukan segalanya lebih jauh." Mendengar hal itu, Raine menjadi sangat ketakutan hingga dia langsung terdiam. Snow lalu melirik Preston sekilas, tetapi mendapat balasan gelengan mata. Sampai saat ini, Snow sama sekali tidak tahu pesona macam apa yang telah Nicole sebarkan pada kakaknya hingga dia berpihak padanya seperti itu. Sekarang Nicole menjadi pusat perhatian, bahkan keluarga Paman Daniel pun ikut menikmati ketenaran dan prestise bersamanya. Saat kakeknya lebih menyukai Paman Daniel, dengan Paman Damien juga berada di sana, tidak akan ada tempat bagi keluarga mereka sama sekali. Mereka berdua adalah putri keluarga Riddle, dan perlakuan yang diterima Nicole kemarin adalah sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh Snow dan Raine sendiri. Ia begitu iri hingga tidak bisa tidur tadi malam. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan Nicole merajalela seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk merendahkannya," pikirnya. Saat itu, Nicole memutuskan bahwa ia tidak ingin lagi menjamu saudara-saudaranya itu. Ia pun menoleh ke arah orang tuanya dan berkata, "Bu, Ayah, aku lelah. Kita masuk dulu saja." "Baiklah, baiklah. Kita bicara di dalam saja," kata Gloria sambil memegang Nicole. Nicole kemudian berbalik dan menatap Jared. "Kau boleh pulang. Terima kasih untuk hari ini." Jared tidak ingin pergi, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghalangi reuni keluarga mereka. "Baiklah. Telepon aku malam ini," kata Jared dengan suara lembut. Begitu Chloe mendengarnya, hatinya terasa sakit. Kelembutan seperti itu seharusnya menjadi milikku. Sial baginya, Nicole telah mengambil hati Jared, sedemikian rupa sehingga bintang film yang pernah populer seperti dirinya bahkan tidak dianggap di matanya, dan itu membuatnya marah. "Ya," jawab Nicole malu-malu sambil tersipu malu dan menundukkan kepalanya, sebelum masuk ke dalam rumah bersama ibunya. Jared mengerucutkan bibirnya. Ia suka saat Nicole malu. Sean kemudian memimpin orang-orang lainnya di belakang Nicole ke dalam rumah. Daniel, di sisi lain, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jared. "Terima kasih sekali lagi, Jared." "Sama-sama. Kalau begitu, aku pergi dulu." Jared mengangguk sedikit. "Baiklah. Berkendara dengan hati-hati," kata Daniel sambil tersenyum lembut pada Jared. "Ya," Jared mengangguk, memberikan jawaban singkat sambil berbalik dan pergi. Bab 1567. Baru setelah mobil itu pergi, Daniel berbalik dan masuk ke dalam. Di sebuah aula, setelah Nicole duduk, saudara-saudaranya mengerumuninya satu sama lain sambil membawakan minuman dan makanan penutup. Chloe, Snow, dan Raine semuanya merasa iri saat melihat saudara-saudara Riddle memanjakannya semaksimal mungkin. Mereka akan memberinya apapun yang diinginkannya, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara mereka sendiri? Everett tidak berguna, dan dengan Preston di pihak Nicole, hal itu membuat mereka sangat marah. Sementara itu, Nicole memegang secangkir kopi sembari mencicipi manisan itu. Gloria dan Daniel, di sisi lain, duduk di sampingnya, menatapnya dengan cemas. Duduk tepat di seberang mereka adalah Damien dan Dillon serta istri mereka, yang telah menunggu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sayangnya bagi Chloe, Snow dan Raine, tidak ada kursi tersisa untuk mereka di depan,
jadi mereka hanya bisa duduk di sofa kecil di belakang. Nicole melahap sekitar 3-4 camilan sekaligus dan meminum 2 cangkir kopi sebelum melirik ke arah orang yang duduk di seberangnya sebagai bentuk sopan santun. Pada saat itu, Damien langsung memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, apakah mereka bagus? Melihat sudah hampir waktunya, Nicole lalu meletakkan cangkir kopinya sambil bertanya, Paman Damien, mengapa Anda masih di sini? Apakah ada yang Anda inginkan dari saya? Dia mengajukan pertanyaan itu sedemikian rupa, sehingga menyiratkan bahwa dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Karena belum pernah ditanya seperti ini sebelumnya, wajah Damien langsung memerah. Akan tetapi, dia hanya bisa menahan amarahnya sambil berkata, Nicole, kamu benar-benar mengejutkan kami. Anda bahkan tidak memberitahu kami bahwa Anda sudah mendapatkan Firecrest. Aku baru mengetahuinya kemarin, dan itulah sebabnya aku berpikir untuk bertanya kepadamu hari ini tentang di mana kamu mendapatkannya. Nicole memandang Damien. Dia pasti penasaran dari mana aku mendapatkannya. Namun, jelas bahwa dia punya agenda tersembunyi. Sebagai tanggapan, dia tersenyum padanya, berpura-pura seolah-olah dia naif, dan bertanya, mengapa Anda menanyakan hal ini, Paman Damien? Apakah Anda berencana untuk mencari lambang lainnya? Semua orang tahu bahwa ada 5 lambang keluarga Rebi. Sekarang setelah dia mendapatkan salah satunya, kedudukan Daniel di keluarga Riddle telah meroket ke puncak di depan mata lelaki tua itu. Terlebih lagi, Riddle Corporation sekarang begitu kuat sehingga harga sahamnya telah naik beberapa kali lipat. Damien pasti takut kalau jabatan pewaris akan diambil alih oleh Daniel, dan itulah sebabnya ia sangat menginginkan lambang itu. Karena Nicole dapat mengetahui niatnya dengan cara seperti itu, senyum di wajah Damien memudar. Bahkan ekspresi Dillon pun berubah saat dia melihat kakak laki-lakinya. Dia datang hanya setelah mendengar bahwa Damien telah pergi ke tempat Daniel, dan dia datang terutama untuk melihat bagaimana reaksi Damien terhadap Nicole. Oh, jadi rubah tua itu benar-benar merencanakan ini. Kenapa aku tidak terpikir ke sana? Nicole hanya bisa bersikap seolah-olah dia orang penting karena dia membawa lambang api bersamanya. Jika aku sendiri yang mendapatkannya, bukankah aku, Dillon Riddle, juga akan dihormati? Tanyanya. Saat dia memikirkannya, ekspresi Dillon berubah dan dia mengejek, Damien, kamu benar-benar punya rencana yang cerdas, bukan? Jika kamu juga mendapatkan lambang keluarga Rebi, maka keluarga Riddle akan memiliki 2 lambang, dan ketika saatnya tiba, siapa yang berani melawanmu, dan keluarga Riddle, kan? Perubahan nada bicara Dillon memang ironis, namun hal itu menyebabkan ekspresi di wajah Daniel, Sean dan seluruh keluarga menjadi muram. Jadi, Damien ada di sini untuk ini. Dan kami pikir dia khawatir pada Nicole. Damien, kalau kau di sini hanya untuk ini, silakan pergi. Nicole baru saja mengalami kecelakaan dan butuh istirahat, tegur Daniel. Ini adalah pertama kalinya Daniel memperlihatkan ketidakpedulian total terhadap Damien, dan hanya ingin melindungi putrinya. Kau, Damien mulai bicara, namun berhenti sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Ia sangat marah karena adiknya yang selama ini selalu berada di dekatnya, telah menegurnya, tetapi ia tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Bab 1568. Everett, yang selama ini hanya berdiam diri, tidak dapat menahan diri lagi saat ia melangkah maju dan berkata, Paman Daniel, ayahku datang ke sini karena ia sungguh-sungguh prihatin terhadap Nicole. Lagi pula, selain kakek, dia adalah anggota keluarga yang tertua. Tidaklah berlebihan baginya untuk bertanya di sana-sini, bukan? Everett jarang berbicara, tetapi begitu ia membuka mulut, setiap kata yang keluar darinya memberikan dampak. Ia segera mengingatkan semua orang tentang posisi Damien, memberitahu semua orang bahwa betapapun berkuasanya Nicole saat ini, dan betapapun ternamanya keluarga Daniel, ayahnya, Damien Riddle tetap merupakan pewaris utama posisi Ten. Riddle Sir. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Everett. Si Everett ini, dia benar-benar pura-pura malu saat itu, dan hanya dibayangi dan diperlakukan buruk oleh Chloe. Dan sekarang, dia punya kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Damien terkejut dengan kenyataan bahwa Everett akan membelanya seperti itu,
setiap kata yang diucapkannya sangat masuk akal. Damien, yang sebelumnya tidak pernah memberi perhatian yang pantas kepada putranya ini, mau tidak mau mengarahkan pandangannya ke Everett lagi. Sejak kapan anakku ini menjadi begitu bisa diandalkan? Pikirnya. Sebagai tanggapan, Nicole melirik Damien dan Everett. Kau ingin menunjukkan kekuatanmu di sini. Baiklah. Sarung tangannya sudah dilepas. Nicole memperlihatkan senyum acuh tak acuh kepada mereka sambil meletakkan cangkirnya dan menatap Everett. Untuk menjadi tuan rumah berikutnya dibutuhkan kekuatan dan kompetensi. Apakah kakek sudah mengumumkan ke semua orang di sini kalau Paman Damien adalah orang berikutnya yang akan menjadi tuan rumah? Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir tanpa menahan diri. Pada saat itu, Damien menjadi ungu karena marah. Ia merasa dirinya bagaikan sepotong daging di talenan yang akan diacak-acak oleh Daniel dan keluarganya hari ini. Miley sedikit murung. Bahkan jika Nicole adalah pembawa lambang api, dia tidak akan bersikap sombong seperti itu, bukan? Karena tidak dapat menahan diri, dia mendengus, bukankah itu sudah pasti? Kakekmu selalu diam-diam mengizinkan Paman Damien untuk mengelola perusahaan. Bukankah itu berarti posisi tuan rumah adalah miliknya? Apa? Kau pikir itu akan menjadi milikmu? Si bocah nakal ini benar-benar mengabaikan Damien. Sepertinya dia jadi lebih berani setelah kita bersikap baik padanya, ya, pikir Miley. Melihat Miley mengibaskan lidahnya, mencoba mencari cara untuk memperkuat posisinya, senyum kecut tersungging di wajah Nicole. Begitukah? Dari apa yang kulihat, yang dilakukan kakek hanyalah memberi Paman Damien kesempatan untuk mengelola perusahaan. Namun, apa yang telah dicapainya dalam 10 tahun terakhir? Saya yakin semua orang di sini dapat melihatnya sendiri. Kata-kata ini menghantam Damien seperti rentetan tamparan di wajah, tetapi dia tidak dapat membantahnya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Saat Riddle Sir masih memimpin Riddle Corporation, keluarga Riddle masih dianggap sebagai keluarga kelas 1. Bahkan setelah Tuan Riddle Sir akhirnya tidak berdaya, keluarga Riddle masih belum tercoret dari daftar keluarga kelas 1. Baru setelah Damien mengambil alih, perusahaan tersebut mengalami kesulitan yang parah selama 3 tahun pertama masa jabatannya, yang menyebabkan keluarga Riddle menjadi keluarga kelas 2, dan akhirnya, dalam 2 tahun terakhir, menjadi keluarga kelas 3. Jika bukan karena fakta bahwa Nicole telah mendapatkan Fire Crest, siapa yang tahu kapan keluarga Riddle akan dikembalikan ke kejayaannya. Bab 1569. Baru setelah kakek berhasil membuat Sean mengambil alih bisnis utama, perusahaan itu berkembang pesat. Harga saham kami juga telah meningkat drastis selama 2 hari terakhir. Tak satu pun dari ini tampaknya ada hubungannya dengan Paman Damien, kan? Tatapan mata Nicole penuh kebanggaan dan dingin, menyebabkan semua orang entah kenapa merasakan tekanan. Everett menatap Nicole. Dia tidak menyangka bahwa Nicole, yang saat itu masih seorang siswa sekolah menengah atas, akan memiliki aura yang begitu kuat, bahkan dia sampai berkeringat saat berdiri di hadapannya. Wah, kau benar-benar tahu bagaimana cara membanggakan diri sendiri, Nicole. Chloe menggeram, karena sudah kehilangan kesabarannya. Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa kenaikan harga saham tidak ada hubungannya dengan ayahku? Sebagian besar bisnis perusahaan dikelola oleh ayahku. Sean melirik Chloe. Kau hanyalah seorang wanita yang tidak tahu malu dan berani menunjukkan wajahnya setelah diusir dari keluarga, dan kau berani mengejek adik perempuanku. Saat memikirkannya, Sean membuang semua rasa hormatnya terhadap Chloe keluar jendela. Diamlah jika Anda tidak mengetahui semua yang terjadi di perusahaan. Kenaikan harga saham dalam 2 hari terakhir ini karena kami berhasil mendapatkan bisnis dengan keluarga kerajaan Yamenia. Ini tidak ada hubungannya dengan bisnis Paman Damien sebelumnya. Chloe melotot tajam ke arah Sean, tetapi dia tidak punya cara untuk membantah pernyataannya, karena semua yang dikatakannya memang benar. Everett menggertakkan giginya, dan meskipun ia ingin membela orang tuanya, kenyataannya mereka hanya mencapai sangat sedikit. Dia benar-benar membenci betapa buruknya kemampuan ayahnya, yang menyebabkan dia dikritik kemanapun dia pergi. Melihat bagaimana Nicole mengejek Damien, Dillon merasa senang dalam hatinya, tetapi setelah menyadari betapa kuatnya keluarga Daniel,
dia mulai merasa bahwa dia juga sedang dalam krisis. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, "Daniel, apa yang putrimu coba maksud di sini?" Dia berbicara seolah-olah kursi kepala keluarga akan menjadi milikmu. Orang tua itu masih hidup dan kamu sudah berusaha memperjuangkan posisi itu. Mengapa kamu tidak meminta pendapatnya saja? Daniel tidak bermaksud begitu. Gloria panik, takut suaminya akan dicap sebagai anak yang tidak beriman. Mendengar itu, Nicole melotot ke arah Dillon. Kami sama sekali tidak menyebutkan itu, tetapi tampaknya Anda sudah memikirkannya, bukan, Paman Dillon? Jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang direncanakan kakek, Anda dapat bertanya kepadanya sendiri daripada datang menemui saya di sini hari ini, bukan begitu? Dillon tidak menyangka Nicole memiliki kecerdasan yang begitu tajam, yang ia gunakan untuk melontarkan seluruh pertanyaan kepadanya hanya dalam beberapa kata. Dia sangat marah. Omong kosong. Sejak kapan aku pernah bilang ingin tahu? Gerutunya. Oh, Nicole mengangkat alisnya. Kau tidak ingin tahu, Paman Dillon? Maksudmu kau tidak tertarik dengan jabatan sebagai kepala keluarga? 1. Dillon kehilangan kata-kata saat menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Maksudku, baguslah kalau kamu tidak tertarik. Dengan kemampuan yang kau miliki, aku rasa kakek tidak akan menganggapmu sebagai kandidat yang layak mengambil alih Riddle Corporation. Setidaknya kamu memiliki sedikit kesadaran diri, dia mengejek. Nicole, Dillon mulai bersikap agresif. Bagaimanapun, dia adalah tetua keluarga, dan bagi Nicole, memandang rendah dia seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransinya. Bahkan Karen pun kesal. Jaga ucapanmu. Jadi bagaimana dengan kemampuan Paman Dillon? Mengapa dia tidak bisa mengambil alih Riddle Corporation? Melihat Karen juga jengkel, senyum Nicole semakin lebar. Bangun, Bibi Karen. Jika Paman Dillon cukup mampu, dia akan mengelola urusan perusahaan yang lebih penting jauh sebelum aku mendapatkan Firecrest. Dia tidak punya apa-apa saat itu, dan hanya ditugaskan untuk membantu Paman Damien. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Saat Nicole membalas, Karen tercengang. Ya, sebelum Nicole mendapatkan Firecrest, dan sebelum keluarga Daniel bergabung dengan perusahaan, Dillon mungkin masih menjadi VP di perusahaan. Tetapi setelah keluarga Daniel bangkit, dan setelah putra-putranya bergabung dalam perusahaan, Preston tidak pernah lagi dipanggil oleh lelaki tua itu, dan Dillon sendiri tidak memiliki proyek penting apapun yang berada di bawah manajemennya. Mungkinkah lelaki tua itu akan mengusir mereka? Tanyanya bertanya-tanya. Melihat wajah ibunya memucat, Raine segera memeluk Karen. Bu, jangan dengarkan ocehannya. Dia cuma omong kosong. Kakek pasti memikirkan kita. Saat Raine masih membangun istana di langit, Snow sudah tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Nicole adalah kebenaran, dan sebagai tanggapan, dia berteriak, "Berhentilah membanggakan diri sendiri, Nicole. Seluruh alasan mengapa kakek memperhatikanmu sekarang adalah karena puncak api. Kamu bukan apa-apa tampaknya, bukan apa-apa." Bab 1570. Snow Riddle biasanya tinggal di rumah, terobsesi dengan citranya, tetapi hari ini, dengan orang tuanya yang diejek di depan umum seperti ini, dia diuji. Nicole memperhatikan bahwa mata Snow dipenuhi dengan kecemburuan. Sebelumnya, dia pernah membantunya dengan menemukan salah satu berliannya. Meskipun begitu, baik Snow maupun Raine masih tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Nicole. Sejak saat itu, Nicole tidak mau lagi berinteraksi dengan mereka. Nicole mendengus dingin sebelum menyeringai pada mereka. Saya tidak punya Firecrest. Sejujurnya, itu bukan apa-apa, tapi kalau kalian punya kemampuan, kenapa kalian tidak mendapatkan lambang bumi dan air juga? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nicole, semua orang tercengang. Betapapun skeptisnya mereka terhadap pencapaian Nicole, tidak seorang pun dari mereka yang mampu menemukan lencana itu. Steve dan Sean saling berpandangan, menyadari keheningan yang menyelimuti mereka semua. Adik perempuan kita sungguh berpengaruh. Kami tidak perlu berkata banyak, namun kehadirannya saja sudah mampu membuat kedua keluarga ini terdiam. Kedua keluarga ini sangat terkenal karena memandang rendah keluarga kita, dan sekarang, lihatlah bagaimana keadaan telah berubah.
Dia benar-benar bintang keberuntungan keluarga. Sementara itu, Spencer dan Samuel memandang Nicole dengan mata penuh kekaguman. Menyadari semua orang telah berhenti berbicara, Nicole menguap, "Aku kelelahan. Aku akan naik ke atas untuk beristirahat. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan terkait pertanyaan yang diajukan Damien, tetapi saya berharap Anda bisa mendapatkan lambang lainnya sesegera mungkin. Mungkin saat itu, kakek akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mengelola perusahaan lagi." Setelah berkata demikian, dia melemparkan senyum cerah kepada mereka semua sebelum berbalik dan menuju ke atas, meninggalkan Damien di belakang dengan darah mendidih. Ayah, Chloe dan Everett bergegas maju untuk mencegahnya jatuh. Damien yang merasa malu dengan situasi yang dialami Nicole, lalu berteriak, "Ayo pulang." Damien ingin segera pergi, karena ia sudah tidak punya harga diri lagi untuk menghadapi semua orang, sementara Miley melotot ke arah Daniel dan Gloria sebelum menoleh dan pergi bersama Damien. Dillon, yang menyadari bahwa Damien telah pergi karena malu, menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, "Daniel, kamu tercela." "Tunggu saja." Dillon dan keluarganya pun bergegas pergi. Preston menatap Daniel dan Sean dengan malu, lalu mengangguk dan pergi dengan tatapan meminta maaf di matanya. Daniel tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat keluarga Dillon. Preston adalah anak yang penurut, dan karena itu, dia tidak ingin menempatkan mereka dalam posisi sulit. Setelah kedua keluarga itu pergi, keluarga Riddle akhirnya menjadi tenang. Samuel meludah, "Omong kosong apa yang mereka katakan," mengaku peduli pada Nicole. "Mereka datang ke sini hanya untuk mengetahui lebih banyak tentang lambang itu. Apa yang memberi mereka hak untuk mendapatkan lambang lainnya? Mereka bahkan tidak repot-repot memeriksa dan melihat apakah mereka layak untuk mendapatkannya," Spencer menambahkan dengan nada sarkastis. "Baiklah, tenanglah kalian berdua," kata Stanley sambil melotot ke arah saudara-saudaranya saat ia melihat betapa lelahnya wajah orang tua mereka. "Ayah, kenapa ayah terlihat pucat sekali? Apakah ayah baik-baik saja?" Samuel dan Spencer menoleh ke arah ayah mereka dan bertanya. Daniel hanya menggelengkan kepalanya. "Hanya saja, kupikir pamanmu hanya akan memandang rendah ibumu dan aku. Yang tidak saya duga adalah mereka sekarang ingin menyiksa Nicole juga. Jika saya harus memberikan segalanya untuk melawan mereka, saya akan melakukannya. Aku tidak akan pernah membiarkan Damien dan Dillon merendahkan Nicole lagi," pikir Daniel. Steve memandang Daniel dengan khawatir dan menjelaskan, "Ayah, jangan khawatir. Anda telah melihat betapa kuatnya Nicole. Kami bahkan tidak perlu berbicara dan mereka semua sudah mempermalukan diri mereka sendiri. Di masa lalu, ibu dan ayah selalu menundukkan kepala di hadapan mereka, tetapi mereka salah mengira kebaikan hati mereka sebagai kelemahan, dan menggunakannya untuk melawan mereka. Kini, keluarga kami tidak pernah lebih gembira lagi karena adik perempuan kami telah membantu kami mengembalikan sebagian kejayaan yang telah hilang," pikir Steve.